Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara eksklusif kepada eh, ke kepala bagian dari Puka BPJ. Demikian informasi yang kami dapat. Saya lihat di sini adalah bidang penanganan pelelangan ya. Peran fungsi LKPP dan LPSI itu apa, Bang? Peran fungsi LKPP itu kan pemerintah pusat, artinya kan dari pemerintah pusat yang mengatur kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa, ya, kan itu dari pemerintah pusat, kan itu instansi vertikal. Jadi dia selaku pembina kebijakan pengadaan barang jasa di negara kita Republik Indonesia ini. Kemudian kalau LPSE itu adalah sistem pelayanan, sistem pengadaan elektronik. Jadi itu istilahnya kan layanannya. Layanannya. Jadi misalkan di daerah-daerah itu asalnya kan namanya ada LPSE. Jadi LPSE itu merupakan sarana prasarananya yang layanan di situ adalah difasilitasi oleh perangkat berupa server yang sifatnya elektronik. Server di dalam itu untuk mendukung proses pengadaan barang jasa secara elektronik. Nah, kalau kita bicara di sini juga, Bang, kalau kita melihat ya apa saja yang menjadi syarat perusahaan daerah atau ikut tender gitu, yang ikut tender perusahaan daerah yang menjadi persyaratan gitu. Persyaratan untuk ikut tender, jadi semua pelaku usaha, ya, badan usaha maupun apapun, artinya kan dia harus mendaftar dulu kepada LPSE, yaitu masuk kepada SIKAP namanya kan, sistem informasi kinerjanya. Jadi dia mendaftar, sudah terdaftar, dia mendapatkan akun user ID, ya kan, akun user ID dan password, sehingga dia bisa melakukan login, nanti diverifikasi dokumen-dokumennya sesuai dengan legalitas usahanya. Klasifikasinya nanti kalau dia sudah terdaftar, dia diaktifkan, maka dia bisa melakukan mengikuti proses tender di Kabupaten Kota Barat. Atau di daerah lain itu kan hampir sama atau bagaimana prosesnya gitu? Sama, di seluruh Indonesia, berlaku untuk seluruh Indonesia, ya, untuk usaha-usaha. Jadi tidak tertutup kepada daerah lokal maupun apa. Jadi untuk LPSE ini terbuka seluruh Indonesia. Apa aja yang bisa mengikuti persyaratan tender itu, Bang? Persyaratannya kan mengikuti persyaratan tender yang pastinya kan kualifikasi perusahaan udah memenuhi syarat, klasifikasinya harus memenuhi syarat, legalitasnya memenuhi syarat, tidak dalam black di situ syaratannya. Kalau dia terdaftar di dalam SIKAP, selama dia tidak tervalid, tidak di blacklist atau apa, kan dia boleh daftar. Nanti kalau selama dalam ikut tender, masalah dia memenangkan tender atau apa kan itu kan tergantung dengan teknis evaluasi lagi kan dari situ, itu lain lagi ceritanya. Tapi apa saja kalau itu berpengaruh, Bang, karena itu kena blacklist atau daftar hitam terhadap pelelangan dan tanda kontrak. Seandainya ada perusahaan itu blacklist. Kalau perusahaan itu blacklist, maka dia tidak bisa mengakses, dia tertutup, dia tidak bisa masuk ke dalam ini lagi, dalam mengikuti tender, dia sudah nggak bisa aktif punya dia dengan perusahaannya selama diberikan sanksi blacklist. Kemudian jika dia belum diaktifkan, ternyata kita ketahui ada informasi blacklist, maka itu pasti dia dinyatakan gugur di dalam tender. Berarti artinya tidak bisa ruang gerak perusahaan itu untuk bisa membuka akses itu gitu? Tidak bisa dia, tidak bisa. Ya, kemana seluruh Indonesia nggak bisa dia. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Tapi kalau seandainya itu bisa? Kalau seandainya itu bisa, artinya kan kalau seandainya bisa, maka kami nggak paham ya Pak ya, kalau itu artinya di luar kewenangan. Di luar kewenangan kita ya kan, di luar kewenangan. Yang pastinya kalau itu pasti diketahui blacklist Pak, dari Pokja dalam evaluasi dia pasti gugur. Tapi mengetahui blacklist itu, apakah kita melihat di publik itu di daftar hitam? Iya, ada daftar hitam di publik itu, ada informasinya. Ada informasinya? Ada informasinya, itu yang blacklist siapa, dari daerah mana yang blacklistnya. Misalnya dia di Lamandau, ternyata dia di blacklist oleh PPK yang ada di Lamandau. Artinya pejabat membuat komitmen di Lamandau. Di situ tertera Pak, terkait dengan blacklistnya. Kalau syarat-syarat untuk Pokja itu apa, Bang? Sebagai kinerja Pokja itu syarat-syaratnya? Syarat kinerja Pokja yang pastinya dia memiliki kompetensi sertifikasi level dasar minimal. Ya, jadi banyak kompetensinya, kompetensi level 1, kemudian kompetensi sebagai
Pokja pengadaan, dia kompetensinya juga keahlian di bidang keselamatan kerja yang sebenarnya kan itu. Minimal dia memiliki sertifikat isi dasar pengadaan barang jasa yang diterbitkan oleh LKPP. Kalau dia tidak mempunyai sertifikasi tapi dia bisa Pokja, apakah ini sedikit menyalahi aturan atau bagaimana kira-kira? Artinya persyaratan sebagai Pokja artinya kan kalau tidak memiliki sertifikasi artinya kan tidak memenuhi syarat sebagai ditunjuk sebagai Pokja. Artinya kan ya kan walaupun dia bisa walaupun benar artinya kan walaupun misalnya kan sudah sesuai transparan segala macam, tetapi kan misalnya kan legalitas mungkin bisa saja dibantah orang, diragukan misalnya kan itu kan karena kan walaupun prinsipnya benar misalnya kan bisa saja seperti itu kan. Tapi kan Pokja kan merupakan salah satu persyaratan yang bisa untuk melegalkan satu kegiatan lelang ya kan dalam proses verifikasi. Tapi kalau Pokjanya tidak mempunyai legalitas, apakah ini merujuk nantinya juga akan menjadi salah satu dari proses pelelangan itu akan terdampak atau bagaimana kira-kira? Iya, kalau memang dalam hal persyaratan artinya kan pasti terdampak karena kan dia dianggap tidak memiliki legalitas. Nah, artinya sudah secara prosedur mereka secara SOP-nya tidak mentaati aturan itu ya, mengabaikan gitu ya. Akan tetapi proses akan juga berdampak ya. Nah, misalkan terjadi sesuatu pemenangan ini tidak sesuai SPK, artinya standarisasi sebagai Pokja, apakah ini melanggar hukum jadi gitu? Nah, kalau masalah melanggar hukum, artinya kan dilihat dari konteksnya dulu ya Pak ya, saya kan karena dalam hukum ini kan akan mengarah kepada pidana atau perdata gitu. Karena ini kan menyangkut hak seseorang dalam tender. Kalau dalam hukum kan artinya kan mungkin selama dia tidak melanggar kewenangan aja kan mungkin katakanlah saya kan dia ditunjuk diangkat mungkin seandainya ternyata tidak ada SDM sama sekali mungkin di dalam suatu daerah karena dalam suatu daerah tidak ada SDM sama sekali namun digunakan yang lain tidak ada mungkin itu berarti kan kalau dikatakan melanggar hukum ya kita sih belum merana ke sana. Nah, artinya gini, kita kan dugaan untuk melanggar hukum itu kan paling tidak ada konteks awal permulaan. Di mana satu pelelangan itu harus didasari dengan orang-orang yang punya potensi, terutama Pokja. Pokja kan mempunyai aliran yang sifatnya mereka memberikan ada sertifikasi yang sudah layak untuk bisa memverifikasi perusahaan-perusahaan. Apalagi ini perusahaan kan menyangkut keuangan negara. Nah, apabila ini Pokjanya tidak steril, otomatis ke atasnya berimbas akan ada dampak kan gitu. Nah, iya ini kan di Pokja aja tidak memenuhi syarat misalkan, tapi kan kita tidak menuding itu memenuhi syarat atau tidak. Cuma kan ini kan bicara publik karena Anda sebagai kepala bidang di sini gitu ya dalam penanganan LPSI. Nah, jadi kalau blacklist dia punya daftar yang sudah ada akunnya di Facebook atau di Google atau bagaimana gitu Bang? Kalau blacklist kan di LPSC Pak. Oh di LSP. Di LPSC-nya. Ya kan di LPSC itu tayang Pak dia. Oh tayang ya. Iya tayang di LPSC. Jadi Pokja itu melihat checklist blacklist. Oh. Di situ ada orang-orang bisa melihat. Oh di situ melihatnya ya. Ya di aplikasi LPSC itu ada. Oh iya. Tapi kalau dia itu mengabaikan itu tentang waktunya. Kalau nggak salah minimal 2 tahun itu. Minimal 2 tahun. 2 tahun. Oh, itu minimal. 2 tahun, ya. Tapi sejak dikeluarkan itu tidak boleh diberlakukan untuk pekerjaan pelelangan. Pelelangan dia tidak selama 2 tahun tidak boleh mengikuti tender. Tidak boleh mengikuti tender. Iya. Oh. Itu blacklist sampai ke direkturnya. Sampai ke direkturnya. Sampai ke direkturnya. Oh, itu ya. Ya, mungkin harapannya Bang sebagai pejabat pelelangan yang ada di sini bagaimana? Harapan kita sebagai pengelola pengadaan barang jasa, katakanlah di sini sebagai Pokja, ya kan? Kalau orang-orang di Pokja yang ditunjuk sebagai Pokja, yang kita itu berharap untuk selalu meningkatkan kualitas kompetensi, Pak. Kualitas kompetensi yang mana kondisi kita sekarang aplikasi semakin berkembang, ya. Kemudian peraturan juga sistem keuangan maupun sistem dalam pengadaan barang jasa ini selalu berubah katakanlah diperbarui dari perkembangan untuk semakin transparan dan sebagainya gitu. Maka kita harus Pokja ini betul-betul didukung kompetensinya
artinya kan dari pemerintah daerah, sehingga kan terutama untuk sertifikasi pembinaan sehingga SDM-nya betul-betul memiliki kualifikasi yang kompeten gitu Pak di dalam pengadaan barang jasa. Oh. Nah, sedikit Bang, dari harapan tadi ada saya menyikapi ada beberapa hal yang cukup bisa membuat masyarakat lebih tahu lah. Artinya di mana dalam satu pengembangan pelelangan ini kan menyangkut angka ya, menyangkut orang banyak ya, nasib orang banyak itu. Nah, di saat dalam satu penentuan itu ketentuan Pokja itu kan menentukan sekali gitu ya. Nah, apabila ada hal yang kekeliruan dari Pokja, itu yang menindak siapa Bang? Kaya, menyangkut orang banyak ya, nasib orang banyak itu. Nah, di saat dalam satu penentuan itu ketentuan Pokja itu kan menentukan sekali gitu ya. Nah, apabila ada hal yang kekeliruan dari Pokja, itu yang menindak siapa Bang? Apabila ada kekeliruan dari Pokja, artinya kan sifat kalau ada kelalaian misalnya kan, yang pastinya tahapannya ke APIP dulu Pak. APIP. Ya, oh, APIP. APIP itu apa Bang? APIP itu pengawas internal, yaitu inspektorat Pak. Oh, inspektorat. Jadi dari inspektorat dia melakukan pengawasan dulu. Tapi kalau ini kan bicara misalnya kan ada terjadi pertentangan katakanlah, maka diselesaikan secara internal dulu, artinya kan di pemerintah daerah. Itu kan anggaran yang dianggap dari daerah. Iya. Kalau anggaran provinsi? Anggaran provinsi kan kayak gitu Pak, kan kalau sudah masuk daerah ini kan anggarannya kan yang dilelang oleh bagian pengadaan barang jasa ini yang bersumber dari dana APBD maupun APBN. Oh. Jadi paling tidak ke APIP yang dikelola oleh daripada inspektorat itu sendiri gitu. Untuk menyelesaikan suatu penengahan permasalahan, kan di situ kan mana. Oke. Oke Bang. Demikian wawancara kami kepada ini ketua atau kabit Bang? Kalau saya di sini namanya kepala bagian ya, kabak bagian pengadaan barang dan jasa. Kepala bagian pengadaan barang dan jasa. Oke, terima kasih Bang.